Pekerja memuat bambu yang telah diisi ke atas gerobak dan mendorongnya ke dalam tungku. Secara tradisional, hanya kayu pinus yang digunakan. Proses ini memakan waktu sekitar 12 hingga 14 jam memanggang semuanya pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius akan membakar habis bambu. Meninggalkan kolom garam, tapi prosesnya baru saja dimulai, lalu kami menggiling kolom garam dan isi bambu lagi. Proses ini berulang 8 kali. Pemanggangan ke-9 dan terakhir adalah yang terpanas, lebih dari 1000 derajat Celcius. Itu ditembakkan di tempat pembakaran khusus dan dioperasikan oleh seorang ahli Shin Taijung telah membuat garam bambu selama lebih dari 20 tahun. Pengalaman itu sangat penting, karena kesalahan apapun pada tahap ini dapat mengakibatkan pemborosan pekerjaan selama sebulan. Pada suhu ini, garam dan bambu benar-benar meleleh dan mengalir ke cetakan. Setelah beberapa hari mendingin, struktur seperti batu yang menghitam tetap ada. Ini adalah garam bambu yang dipanggang 9 kali. Pekerja dengan hati-hati memecahnya dengan tangan, berusaha untuk tidak menyia-nyiakan bahan apapun. Setelah sebulan pengerjaan, siap dikemas dan dijual. Jika Anda memanggang garam dalam tong bambu, hal-hal buruk di dalam, seperti mikroplastik, akan disaring selama proses ini. Kemudian, saat bambu terbakar, minyak bambu keluar. Minyak bambu diserap ke dalam garam, dan bahan-bahan bagus di dalam bambu kemudian terkonsentrasi dalam garam. Harga akhir bervariasi tergantung di mana Anda membelinya dan dalam bentuk apa, tapi garam bambu yang dipanggang 9 kali tidak murah. Berdasarkan garam bambu yang dipanggang 9 kali, harganya berkisar antara Rp2.600.000 hingga Rp3.300.000 per kilogram. Orang Korea mengenali tingginya harga garam bambu. Terlepas dari biaya tinggi, saya pikir orang membeli karena mereka tahu nilainya. Manfaat kesehatan dari makanan selalu memainkan peran penting dalam budaya Korea. Selama berabad-abad, garam bambu yang dipanggang 2 hingga 3 kali telah digunakan dalam pengobatan tradisional Korea. Namun pada abad ke-20, proses pemanggangan 9 kali dikembangkan. Produsen mengatakan proses ini memiliki toksisitas terendah dan kandungan mineral tertinggi. Pertama-tama, menjadi garam bambu memiliki rasa asin. Lalu ada garam bambu rasa yang unik. Karena garam menyerap bahan-bahan yang baik dari bambu, rasa bambu seperti kuning telur garam semakin dalam saat dipanggang. Lalu tidak ada rasa pahit. Para pendukung garam bambu mengatakan bahwa garam bambu dapat membantu segala hal mulai dari pencernaan hingga kesehatan mulut, perawatan kulit, dan peradangan dan bahkan memiliki efek anti kanker. Manfaat medis yang diusulkan kemungkinan besar membantu mempertahankan harganya yang tinggi, tapi belum ada penelitian ilmiah yang cukup untuk sepenuhnya mendukung semua klaim ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa garam bambu mengandung kadar zat besi, potasium, dan kalsium yang lebih tinggi dibandingkan dengan garam laut biasa dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Tapi mineral bermanfaat ini hanya merupakan persentase kecil. Mayoritas garam bambu adalah natrium klorida. Demikian berita mendidik citra bangsa dan negara ini kami publikasikan untuk dapat direalisasikan aktual, baik dan benar.